Selamat siang Bu Silvia Suzana Berpangin Angin. Selamat siang Pak Edi. Mohon maaf Bu Silvia mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa Pak Edi, kebetulan saya hari ini memang lagi off, karena kan anak-anak kelas 9 sudah tidak efektif lagi belajar ya, jadi saya hanya mengajar kelas 7 dan saat ini saya lagi off Pak Edi. Siap Bu Silvia. Terima kasih Bu Silvia. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Sehat kan? Puji Tuhan, sihat Bu Silvia. Puji Tuhan. Syukurlah Pak Edi. Begini Bu Silvia, saya mau curhat sama Bu Silvia tentang masalah saya. Apakah Bu Silvia bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu Silvia, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya atau pemecahan yang sedang saya hadapi Bu Silvia. Masalahnya apa ya Pak Edi? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini Bu Silvia, saya itu punya masalah terkait dengan pembelajaran saya di dalam kelas. Kebetulan mata pelajaran yang saya bawakan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak itu kelihatannya kurang tertarik terhadap mata pelajaran yang saya bawakan ketika jam terakhir. Seperti itu Bu Silvia. Begitu ya. Jadi masalahnya anak-anak kurang tertarik nih ya kan Pak terhadap mata pelajaran Bapak yaitu bahasa Indonesia. Apalagi di les terakhir kan Pak. Nah, jadi saya mau tanyakan nih sama Bapak. Kalaulah kita bikin skalanya itu 1 sampai 10. Nah ya, ketidakpedulian siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau angka 1 itu kita buatlah dia itu siswanya tidak peduli. Sedangkan di 10 itu siswanya sangat antusias. Nah, kira-kira siswanya Pak Edi ini tadi masuk ke skala berapa gitu Pak? Kalau skala Ibu Silvia katakan, kemungkinan mereka masuk skala 6. Artinya gini Bu Silvia, kepedulian mereka cukup jika pembelajaran itu dilaksanakan pada jam 6.7 seperti itu Bu. Ketika di jam 2 dan 3 skalanya makin menurun. 2 ataupun 3 Bu skalanya. Menjadi cuek Oh, mereka kalau jam terakhir gitu Bu. jadi tergantung mood lah gitu ya kan Pak, tergantung Bapak ngajar di les keberapa gitu kan. Kalau udah di les mau pulang, mereka cuek gitu kan Pak. Iya, jadi nih ya Pak ya, kira-kira dari skala tersebut ya, yang Bapak bilang tadi, apakah Bapak ini punya kekuatan diri gitu untuk merubah ke arah lebih baik lagi? Apa ya Bu Silvia? Begini, kekuatan nih ya yang mungkin Bapak miliki untuk melakukan perubahan gitu Pak, dalam proses pembelajaran yang menarik, inovatif gitu. Jadi kekuatan dari dalam diri Bapak. Coba Bapak, perhatikan lagi Bapak, coba Bapak bilanglah sama saya gitu, apa kira-kira nih kekuatan dari dalam diri Bapak? Kekuatan saya Bu Silvia ya siswa gitu kan. Yang kedua sarana dan prasarana yang memadai serta guru-guru yang kreatif dan inovatif. Maksud Ibu Silvia gini ya, kekuatan siswa artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif dengan sarana dan prasarana yang memadai gitu ya Bu Silvia. Benar sekali Pak Edi ya. Pembelajaran itu kan tercipta itu dengan siswa hadir sepenuhnya,
hadir secara penuh dan terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, benar seperti itu Pak yang saya maksudkan. Berarti Bu Silvia pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan dan merasa nyaman ketika dalam pembelajaran. Begitu Bu Silvia? Iya, betul sekali Pak Edi. Nah, berarti ini menuntut Pak Edi sendiri ya, menuntut kita guru itu untuk sekreatif mungkin Pak, dalam mengelola pembelajaran di kelas. Yang Bapak bilang tadi kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan selaras dengan filosofi KHD, ya kan? Pembelajaran yang menghamba pada murid, Pak. Nah, begitu Pak Edi. Oh, betul ya Bu Silvia ya. Berarti saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model dalam pembelajaran bahasa Indonesia supaya anak-anak itu tetap semangat dan kreatif walaupun di jam terakhir gitu Bu Silvia. Iya Pak, benar ya. Eee, jadi nih ya, dari apa yang Pak Edi sudah sampaikan, nah apa rencana Pak Edi ke depannya, seperti apa? Saya berniat Bu Silvia untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, penggunaan ya games lah Bu dalam pembelajaran. Artinya gini Bu, kan ada Bu sekarang ini game yang mengandung kebahasa Indonesiaan. Contoh seperti gambar-gambar komik gitu kan Bu, itu nanti saya mau Bu saya kembangkan di kelas gitu menggunakan teknologi gambar media seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Pak, game ya kan Pak. Nah jadi siswa Bapak tadi yang waktu Bapak itu ngajarnya di jam-jam mau pulang, cocok itu Bapak buat game ya kan. Nah lalu ya Pak, kira-kira, mungkin ada hal lain lagi yang Bapak mau lakukan? Mengajak siswa studi tour gitu kan Bu. Contoh studi tour ke museum, melihat sejarah-sejarah yang ada di daerah kita masing-masing gitu kan. Contohnya eh, dengan memungkinkan berkolaborasi dengan program KI Ki Hajar itu Bu, seperti itu. Oh iya, jadi bagus ya Pak, Bapak tadi, sudah maulah nanti mengajak anak-anak itu ke museum gitu kan, jadi supaya lebih, me-refresh-lah gitu ya kan Pak, jadi supaya tidak bosan. Itu tadi kan tentang pembelajarannya. Nah, kalau bagaimana Pak dengan proses penugasan siswa itu sendiri? Selanjutnya itu bagaimana yang Bapak Edi kira-kira mau rancang? Setelah ini saya akan memberikan penugasan siswa-siswi sesuai dengan kebutuhannya dan keinginannya. Misalnya anak yang suka dengan audio, visual, visual ataupun tugas kelompok ataupun individu. Nah, artinya di situ Bu anak-anak yang minatnya di mana saja saya berikan, saya bebaskan dengan catatan dalam bentuk presentasi sesuai dengan minat mereka agar mereka bisa lebih aktif lagi seperti itu Bu Silvia. Wah, langkah yang Pak Edi ambil ini sudah tepat sekali ya. Jadi Bapak Edi itu membuat, tugasnya itu sesuai dengan minat Bapak bilang tadi ya. Ya langkah Bapak Edi sudah bagus, tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bapak katakan, yang Bapak sampaikan. Saya setuju Pak dengan ide itu. Syukurlah Bu Silvia kalau Ibu setuju gitu kan. Sekarang saya merasa lega Bu dengan berkomunikasi dengan Ibu Silvia sekarang ini gitu. Setidaknya apa yang saya rasakan, apa yang saya risaukan bisa terungkapkan dengan cerita dengan Ibu Silvia seperti itu. Syukurlah kalau Pak Edi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah, Bapak rencanakan tadi nih ya,
pastikan ada komitmen. Komitmen apa, Pak, yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu sendiri, Pak? Nah, kalau hal untuk itu Bu Sylvia, dalam proses belajar mengajar, saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media atau metode supaya siswa bisa lebih antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke, lalu, dukungan apa yang dibutuhkan, Pak, untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih Bu Sylvia masih dalam pemikiran saya seperti itu. Mungkin saya nanti ke depannya mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, teman sejawat agar saling bertukar pikiran dan support terhadap permasalahan di sekolah guna menemukan solusinya agar tidak siswa itu tidak jenuh dan tidak bosan Bu ketika belajar di jam terakhir seperti itu Bu Sylvia. Oke, Pak, itu ide yang bagus sekali ya, Pak Edi. Semoga dapat segera nanti Bapak realisasikan dan Bapak juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Begitu juga nanti dengan siswa Bapak juga. Kalau dia belajar bahasa Indonesia di les terakhir, tidak ada lagi yang tidak nyaman, tidak ada lagi yang merasa malas lah atau bosan gitu ya, Pak. Amin Bu Sylvia, terima kasih ya Bu Sylvia untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Amin, sama-sama Pak Edi. Nah, saya tunggu ya Pak, maksudnya saya tunggu nanti aksi nyata Bapak ini, nanti bisa Bapak praktekkan. Kalau nanti hasilnya sudah, lebih baik lagi, Bapak bisa cerita lagi ya Pak sama saya. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Oh ya Bu, maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan Ibu Jane, Ibu pengawas dari kabupaten. Nah, kami mau mengadakan wawancara Bu. Saya izin pamit ya Bu ya. Wah, mantap sekali ya Bapak wawancara dengan pengawas. Oke lah Pak, sama-sama juga. Terima kasih juga ya Pak. Semoga Pak Edi juga nanti ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sylvia, salam sehat dan bahagia untuk kita semua Bu. Salam sehat Pak Edi, salam bahagia juga. Terima kasih. Udah.